Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 10 Desain Grafika SMK Negeri 3 Kota Bima. Semoga kalian baik-baik saja di rumah dan semoga semuanya sehat-sehat. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan materi lanjutan mata pelajaran kalkulasi grafika. Sebelumnya kita sudah membahas tentang dua materi, yaitu yang pertama memahami bentuk dan klasifikasi perusahaan, dan yang kedua membuat alur proses produksi barang cetakan. Nah, untuk materi yang sekarang kita akan membahas tentang mengeksplorasi bahan baku dan bahan pendukung pada pracetak, cetak, dan purna cetak. Nah, di materi ini nanti kita akan mengetahui bahan-bahan baku apa saja dan bahan pendukung apa saja yang kita butuhkan sebelum kita memulai yang namanya pracetak atau sebelum melakukan kegiatan cetak. Terus yang kedua, bahan baku dan bahan pendukung apa saja ketika kita melakukan kegiatan cetak mencetak. Begitupun dengan bahan baku dan bahan pendukung apa saja yang akan kita butuhkan setelah kita selesai cetak. Sebelum masuk ke pembahasan materi, Ibu akan memberitahukan ke kalian kalau di akhir video nanti akan ada soal untuk kalian kerjakan. Jadi diharapkan kalian mencermati video ini dengan sebaik-baiknya. Adapun tujuan pembelajaran di bab 3 ini ada 8, tapi yang akan kita bahas di video kali ini kita hanya akan membahas 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan bahan baku yang dibutuhkan pada bidang pekerjaan pracetak, menjelaskan bahan baku yang dibutuhkan pada bidang pekerjaan cetak, menjelaskan sifat alir tinta cetak, dan yang terakhir menjelaskan penggolongan kertas cetak. Nah, kali ini kita langsung masuk ke pembahasan materinya. Manfaat pengetahuan mengenai bahan baku yang digunakan pada usaha percetakan sangat penting bagi seorang estimator sebagai dasar perhitungan harga barang cetakan. Kenapa? Karena jika kita mengetahui harga barang cetakan, jadi nanti kita bisa merincikan harga jual barang cetakan kita tersebut. Nah, pada pembelajaran kali ini akan dipelajari bahan baku yang digunakan pada usaha percetakan. Yang pertama, bahan baku bidang pekerjaan pracetak. Nah, tentunya yang pasti sebelum kita melakukan cetak mencetak, yang perlu kita siapkan adalah kertas. Nah, di sini kertas itu ada berbagai macam ukuran. Ada yang ukuran A4, F4, A4S, double A4, dan juga ada ukuran kertas A3 seperti ukuran kertas buku gambar dengan gramatur sesuai kebutuhan. Ada yang 70 GSM dan juga 80 GSM. 70 GSM dan 80 GSM ini adalah ketebalan dari kertas tersebut, di mana semakin tinggi nilai GSM-nya maka kertas tersebut semakin tebal. Nah, perhatikan gambar di video ini. Di sini ada gambar macam-macam kertas HVS yang beredar di pasaran dan yang biasanya kita lihat. Di sini ada dengan nama Peppermint, Bola Dunia, Sinar Dunia, dan Natural, dan yang lainnya. Selanjutnya yang kedua ada toner atau tinta printer. Toner atau tinta printer digunakan untuk bahan mencetak di atas kertas. Toner biasanya berupa serbuk, sedangkan tinta printer berbentuk cair. Selanjutnya yang ketiga ada di sini yang namanya film. Film reproduksi digunakan sebagai media output image dari komputer.
Untuk cetakan full color membutuhkan 4 lembar film yang terdiri dari cyan, magenta, yellow, dan black. Untuk masing-masing warna, perbedaan pada sudut raster untuk cyan 15 derajat, magenta 75 derajat, yellow 0 derajat, dan black 45 derajat. Sedang untuk jenis cetakan lainnya, jumlah film menyesuaikan jumlah warna yang digunakan. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar di sini, gambar perbedaan pada sudut raster. Raster di sini itu adalah kumpulan titik-titik atau pixel. Dimana di sini cyan 15 derajat, magenta 75, yellow 0 derajat, dan black 45 derajat. Nah, warna biru, warna pink, kuning, dan hitam merupakan warna utama dari tinta yang ada di printer. Nah, yang keempat ada plat cetak. Pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas itu adalah plat cetak offset, di mana plat cetak offset ini adalah teknik cetak yang dilakukan dengan transfer tinta dari plat aluminium ke media secara langsung. Media yang digunakan bisa berupa kertas, karton, plastik, stiker, dan beberapa media lain yang mempunyai permukaan yang rata. Sesuai dengan namanya, yaitu offset, sistem cetak menggunakan antara atau tidak langsung. Bagian image plat cetak menerima tinta dipindahkan ke kain karet atau blanket, kemudian dipindahkan ke kertas. Bahan dasar pembuatan plat adalah aluminium. Nah, di sini ada 2 jenis plat cetak, yaitu plat cetak positif dan plat cetak negatif. Ukuran plat cetak terdiri dari berbagai macam sesuai ukuran mesin cetak yang dipakai. Setelah kita membahas bahan baku bidang pekerjaan plat cetak, selanjutnya kita akan membahas tentang bahan baku bidang pekerjaan cetak. Nah, di sini itu kita akan mempelajari apa saja yang akan kita butuhkan, bahan-bahan apa saja yang akan kita butuhkan untuk pekerjaan cetak. Di sini yang pertama ada tinta cetak. Tinta cetak offset mempunyai sifat alir atau yang sering disebut rheology. Sifat alir tinta cetak antara lain viskositas adalah kekentalan tinta cetak atau ukuran tekanan dalam internal friction dari suatu zat cair terhadap alirannya yang diukur dengan alat ukur viskometer dengan satuan centipoise atau cp. Flow adalah daya alir tinta agar dapat turun dengan baik mulai dari bak tinta sampai ke kertas. Yang ketiga, teknis adalah kelengketan. Sifat daya tarik internal dan eksternal tinta terhadap permukaan kertas sampai terjadi perpindahan tinta ke kertas dengan sempurna. Tiksotropi, yaitu sifat tinta akan mengalir bila kena gerakan dan akan diam kembali apabila gerakan tersebut dihentikan. Drying time, yaitu sifat pengeringan tinta sampai dengan ke pori-pori kertas. Yang kedua ada bahan cetak. Di sini bahannya yaitu yang pasti kertas. Kertas yang digunakan untuk mencetak dapat digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu uncoated, coated, dan non-absorption paper. Nah, jenis kertas ini sudah pernah kita pelajari di mata pelajaran pengolahan limbah. Tetapi untuk lebih jelasnya kita akan bahas lagi di mata pelajaran kalkulasi grafika. Untuk jenis kertas yang pertama, uncoated, kertas ini mempunyai sifat penyerapan besar, permukaan yang kasar, mudah terjadi peeking atau terjabut, pH rendah sehingga lambat kering, dan karena permukaannya bergelombang atau tidak rata, maka hasil cetak tidak menimbulkan gloss. Yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain seperti kertas HVS, HVO, kertas koran, dan lain-lain.
Nah, yang kedua, coated. Yang termasuk coated antara lain art paper, coated paper, matte coated, cast coated, art karton, dan coated karton. Nah, yang ketiga ada jenis yang non-absorption paper. Sesuai dengan namanya, maka jenis kertas ini tidak memiliki daya serap. Karena itu, pengeringan akan terjadi secara oksidasi penuh dan pada akhirnya menimbulkan masalah set off atau lambat kering, sehingga akan diperlukan penanganan khusus. Untuk pembahasan mata pelajaran kalkulasi grafika pada bab 3 cukup sampai di sini dulu. Untuk pembahasan materi selanjutnya kita akan membahas di minggu depan.